intinya nanti Imam Mahdi, 3 taifah ini akan bertemu di masjid ini. Nah ini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun, akan muncul dari bumi Khurasan rayatun sudun, pembawa panji hitam akan muncul ya. Royah itu bendera, artinya jumlah mereka banyak yang membawa bendera hitam, sud hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi'iliya. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Ilya. Ilya itu adalah Al-Quds, orang dunia menyebutnya Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari bumi Khurasan ini muncul panji hitam, lalu mereka bergerak tanpa terkalahkan hingga bendera mereka berkibar di bumi Palestina, itu pertanda Imam Mahdi ada di tengah-tengah mereka. Ya. Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sama dengan Ahlu Syam juga mereka membawa panji hitam. Para hamba Allah bisa cek di Gaza, di Selat Gaza sekarang panji hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berkibar. Ya, di Gaza. Jadi ketiga kelompok ini membawa panji hitam. Di manakah Khurasan? Sebentar, Mbak. Coba cari. Ini Khurasan, wilayah perbatasan yang menghubungkan antara Iran dengan Afghanistan. Namun saya yakin Khurasan yang dimaksud ini adalah Afghanistan, bukan Iran nih. Dan dari Khurasan ini akan bergerak pasukan pembawa panji hitam. Dan para ahli hadis kontemporer, di antaranya ada Syekh Nabil Ali Wadi, Syekh Muhammad Hasan, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, mereka meyakini kalau Ashab Ratisud Khurasan ini adalah Afghanistan. Dan Bapak Ibu sudah tahu sekarang, Iwafilah sudah mengetahui bahwa Amerika sekarang sudah mencabut pasukannya total dari Afghanistan. Artinya Afghanistan sekarang sudah mulai kembali ke tangan Taliban. Dan Taliban sudah mulai berkuasa kembali di Afghanistan, resmi sebagai penguasa negara Afghanistan. Apalagi kemarin beritanya sudah datang ya, Afghanistan Taliban ke Indonesia, itu isyarat kalau pasukan yang ketiga itu adalah Indonesia. Insya Allah. Yakin? Halo? Bapak pada diem ini. Baik, nanti kita bahas lagi proses ya. Nah, itu Khurasan, Ashabur Ratisud. Nah, kemudian pasukan ini kata Rasulullah akan muncul ketika musim salju terjadi. Ya. Fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat panji hitam itu berkibar di Khurasan, fatu, datangilah dia. Walau habwan ala salji, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Fa inna fiha khalifatullah al-mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-mahdi. Jadi ketika Syam terpukul, Suriah sudah mulai dikuasai oleh musuh-musuh Allah, maka Al-Mahdi akan bertahan, beliau menyelamatkan diri ke Khurasan Afghanistan. Lalu beliau muncul dengan pasukan pembawa panji hitam, saat itu salju turun. Sampaikan ke Rasul mengatakan tadi, walau habwan ala salji, walaupun kalian harus merangkak di atas salju, itu Khurasan. Nah, baik. Nah, pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Terkait dengan ini sebentar. Taifah Mansurah,
Siapakah Taifah Mansurah ini? Saya sampaikan di yang satu ini. An Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaktatilu inda kanzikum, akan berperang di sisi perbenaran kalian. Kanzun ini artinya Ka'bah. Jadi nanti Ka'bah, maksudnya Masjidil Haram, itu akan menjadi tempat di mana 3 orang laki-laki berperang di Masjidil Haram. Iya. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota, anak raja. Ya. Disebut khalifah di sini artinya raja, karena tidak sedikit ulama ahli hadis mengatakan laisa khalifatan fiha qabla al-mahdi. Sebelum Imam Mahdi tidak ada khalifah, lakin fiha sultan aw mulkun aw malikun. Tapi yang ada adalah sultan atau raja. Nah, jadi 3 orang laki-laki ini putra mahkota, 3 putra mahkota. Siapakah mereka? Ini juga putra mahkota Khalid bin Farhan, sekarang berada di Jerman. Inilah yang menyerukan kudeta dan melengsarkan Raja Salman dan putranya MBS. Beliau sudah kurang lebih 3 tahun ini berada di Jerman. Dan ini Muhammad bin Salman, ini juga putra mahkota yang sekarang berkuasa di Arab Saudi, bahkan tidak sedikit bertentangan dengan ayahnya sendiri. Ini Al-Walid bin Talal, sempat ditangkap ketika ada penangkapan para koruptor dan menteri-menteri yang korup, ya, serta ulama-ulama yang luar biasa ditangkapin. Dan ini yang ini Muhammad bin Nayef, yang ulung dalam diplomasi politik di zaman Raja Fahad dan Raja Abdullah. Sampingnya Muhammad bin Salman. Muhammad bin Nayef sejak 2016 sudah tidak terdengar lagi. Beliau sudah tidak terlihat lagi sampai hari ini, sejak bulan Juni 2016. Al-Walid bin Talal sempat dinyatakan koma, masuk ruang ICU, ruang ICU ya, karena disiksa di penjara, tanda petik ya, ini informasi yang saya dapatkan. Maka yang tersisa Muhammad bin Salman dan Khalid bin Farhan. Nanti ada satu lagi, yang satu lagi kemungkinan kalau tidak Muhammad Nayef yang muncul adalah Al-Walid bin Talal tadi. Ya, Al-Walid bin Talal. Nah, yang ini. Nah, mereka tidak akan berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tetapi mereka tidak berhasil berkuasa. Satu pun dari mereka tidak berhasil berkuasa. Tsumma tatlu ar-rayatun as-sub bin kibalil masyriq. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke timur. Rasulullah pada saat itu berada di mana? Di Madinah kan? Rasulullah berada di Madinah, telunjuknya mengarah ke timur. Saya yakin timur ini bukan Khurasan, karena Khurasan Rasul akan mengangkat ke atas, ke utara. Tapi Rasul menyebutnya timur. Pertanyaannya, timur ini mana? Surabaya. Taifah Mansurah. Ya, hadisnya begini. La tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun bi amrillahi azza wa jalla la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah. Akan senantiasa ada satu taifah dari umatku ditolong Allah, ghaliban ala aduwihim, menang atas musuh-musuh mereka dan tidak terkalahkan. Ya. Hatta la yadurru man khadalahum, mereka tidak merasa dibahayakan oleh orang-orang yang menggembosi mereka. Jadi mereka tidak gentar walaupun berhadapan dengan cebong, kampret dan togok. Nah itu. Ya. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang-orang munafik yang memfitnah mereka. Tidak masalah. Mereka tetap berjaya, menang. Hatta takumasah, sampai kiamat terjadi. Dalam hadis yang lain, hatta nazala Isa bin Maryam
sampai turunnya Isa bin Maryam. Disebut Taifah. Taifah itu artinya qit'atun minal muslimin. Jumlah mereka sedikit dari umat Islam. Mansurah, ditolong Allah. Kenapa disebut Mansur? Karena mereka tinggal di negara yang dizolimi oleh penguasa negara mereka. Jadi siapa? Mudah-mudahan ini para sekalian, mudah-mudahan ini. Dan hal ini ternyata bukan hanya di Indonesia saja, tapi justru memicu kebangkitan Islam juga, apa memicu kemarahan di seluruh dunia. Ini di Mesir para sekalian. Ini di Tunisia. Di waktu yang sama, ini di Belanda. Ini tulisannya di atas terhalang ya. Ini di atas ini ada tulisannya. Kemudian yang ini di Jerman. Yang ini di Belgia. Ini di Australia. Dan ini di Rusia, negara yang berideologikan komunisme. Ternyata umat Islamnya bangkit ketika Panji Tauhid dihinakan. Ya. Nah ini Rusia. Jadi tiga taifah inilah, tiga kelompok inilah yang saya pahami kemungkinan besar mereka lah yang menjadi pasukan Imam Mahdi. Nah, ketika itu detik-detik pertemuan Imam Mahdi dan detik-detik pencarian Imam Mahdi ini terjadi setelah ibadah haji dilaksanakan. 7 ulama dari seluruh dunia mereka mencari-cari Imam Mahdi. Ya. Lalu mereka sepakat 7 ulama ini mencari-cari dan ketemu tuh. Nuwun sewu. Barangkali tahu orang Imam Mahdi seperti ini. Wah ada, sana. Ya. Nabahsu an hadha rajul rubama antum ta'rifun hadha. Ta'rifun haula. Ya, hahuwa. Barangkali Anda tahu, kalian tahu orang ini. Oh iya, di sebelah sana. Qadarullah Rasulullah cerita, ketemulah dia Imam Mahdi ini. Lalu mereka orang-orang 7 ulama tadi diikuti oleh para jemaahnya. Hatta ya'tadilu adadum bi ahli Badarin. Sehingga jumlah mereka itu sama dengan pasukan Badarku. Jadi 7 ulama dengan para pengikut mereka itu kalau dijumlahkan sama dengan pasukan Badar. Jumlah pasukan Badar antara 313 sampai 315 orang. Imam Mahdi dikatakan, Ifsid jadaka nubaikal asam yatwa. Ulurkan tangan Anda, kami akan bersumpah setia pada Anda untuk taat dan patuh pada Anda. Imam Mahdi mengangkat tangannya, la, lastu mahdian, ana ihda minan ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya orang Madinah saja, satu dari orang Ansar Madinah. Lari beliau ke Mekah. Dikejar ke Mekah, ketemu, lari lagi ke Madinah. Dikejar ke Madinah, ketemu, lari lagi ke Mekah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salah samarat. Rasulullah menyebutkan dia bolak-balik Mekah Madinah 3 balikan. Kebayang, Mekah Madinah 360 km. Pakai apa tuh Pak? Pakai Grab. Pulang pergi sampai akhirnya di Mekah. Yang ketiga kalinya Allah utus malaikat Jibril. Ya, tasibahu wa yuslihu fi tilkal lailah. Ya, malaikat Jibril turun menahannya dan mengislahkannya dalam satu malam. Diislahkan di sini maksudnya satu, dibersihkan beliau dari keraguan-raguan sehingga mantaplah keyakinan beliau sebagai Imam Mahdi. Kedua, diilhamkan, dibuang sifat-sifat buruknya. Ya, kalau masih senang kepada game online dibuang. Kesenangannya, pokok nggak mungkin Imam Mahdi senang game online ya. Intinya hal-hal yang berbau duniawi. Masih senang mancing, nggak mungkin Imam Mahdi itu.
Maksudnya ini menunjukkan kalau beliau orang biasa, rakyat sipil. Imam Mahdi ini terjaga, maksum dari hal-hal yang biasa dilakukan orang awam, orang biasa. Nah, Imam Mahdi ini terjaga dari sifat-sifat tadi. Nah, kemudian diilhamkan kepadanya ilmu-ilmu untuk menguasai dunia dan ilmu kepemimpinan dan ilmu memanage negara, maksud saya umat, dan juga memimpin perang. Menjelang subuh beliau keluar, lalu beliau siap dibaiat, maka dibaiatlah beliau di antara rukun Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini rukun Iraqi, ya. Nah, ini makam Ibrahim, nah di situ beliau dibaiat. Ya, mohon maaf tidak ketemu. Mohon maaf tidak ketemu ya, mohon maaf. Ya, nah beliau dibayar di antara rukun itu. Kemudian setelah beliau dibayar, maka siapa yang diperangi terlebih dahulu? Ternyata berita pembaiatan Imam Mahdi ini tersebar sampai ke raja-raja Arab tadi, yang 3 orang tadi. Ya, lalu mereka masing-masing mengirimkan tentaranya untuk membunuh Imam Mahdi dan mereka kalah semua. Ya. Siapakah mereka? Nah, setelah itu Imam Mahdi memerangi orang-orang Arab yang raja-raja Arab yang munafik. Bapak sekalian, ini mohon maaf saya waktunya udah habis. Udah jam 9 ya? Oh, waktunya udah habis Bapak sekalian. Baik. Bapak sekalian, hormati Allah, sudah jam 9. Nah, intinya nanti Imam Mahdi 3 taifah ini akan bertemu di masjid ini. Ini adalah masjid ini, Mas bisa tambah 5 menit boleh? 5 menit ya, tambah 5 menit. Nah, di masjid inilah Imam Mahdi akan bertemu dengan 3 taifah pasukan ini, Ashab Ahlus Syam, Ashab Rayyatusud, dan Taifah Mansurah. Di masjid inilah kemudian mereka mengumandangkan adzan dikumandangkan untuk sholat subuh berjamaah, dan qomat pun sudah dikumandangkan. Wa imamukum al-Mahdi, imam kalian al-Mahdi, wa huwa yusafu sufufakum, dan beliau meluruskan saf kalian. Istawu sufufakum, teruswatir, uruskan dan rapatkan saf kalian. Maka tatkala beliau meluruskan saf salatnya, saf salat kaum muslimin, maka turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Nah, ini Menara Putih. Inilah menara yang disebut dengan Menara Isa bin Maryam. Ini di Masjid Umawi. Cuma satu masjid di Suriah, di Damaskus Timur. Rasul menyebutkan Damaskus Timur itu cuma satu masjid yang bermenara putih, yaitu Masjid Umawi di Aleppo, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Aleppo, Halab. Nah, di masjid inilah terdapatnya menara putih satu-satunya. Ada masjid menara putih yang lain, tapi tidak seputih menara ini. Ya, yang di masjid ini ada beberapa menara. Ini menara lain. Nah, tapi yang disebut menara putih cuma ini. Nah, Nabi Isa turun, memegang sayap 2 malaikat, turun, dan rambut beliau basah, tanda beliau telah berwudu di langit sana. Lalu Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ali Nabi Allah, sholli lana." Mari kemari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Nabi Isa dipersilakan. Nah, kemudian Nabi Isa ternyata datang mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadhihi uqimat lak." Anda ke depan. Hadhihi uqimat lak. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Inna ba'dakum li ba'din umara, sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukromatullahi rahadil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam salat. Bayangkan, Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Ya, apa alasannya? Kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam salat? Kaji Quran dan tafsirnya, surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Lagian Nabi Isa bukan Nabi kita, Nabi bagi Bani Israil, Nasrani kan. Kalau Nabi Muhammad, Nabi untuk semua umat, termasuk kepada Nabi. Baik.